Selamat siang, perkenalkan nama saya Hanung Dwi Putri Septiani dari kelas 3A D3 Administrasi Bisnis. Untuk memenuhi mata kuliah komputer akuntansi, kami diberikan tugas membuat portofolio, yaitu membuat tutorial, mengerjakan soal MIOP, dan soal yang saya dapatkan yaitu soal beauty salon. Jadi, untuk cara mempraktekannya, ikuti tutorial ini dengan baik ya. Yang pertama pastinya kita harus mempunyai aplikasi MIOP, dan aplikasi MIOP yang saya gunakan saat ini yaitu versi 19. Karena masih belum punya file, maka kita klik create untuk membuat file perusahaan baru. Maka tampil window New Company File Assistant. Kemudian klik next untuk mengikuti step by step-nya agar tidak terlewatkan. Pada bagian company information, isikan data perusahaan sesuai yang terdapat pada soal. Gunakan caps lock agar memudahkan mengidentifikasi untuk melihat. Pada text box company name, isikan beauty salon. Kemudian pada text box address, isikan Jalan S. Parman, Banjarnegara. Kemudian pada text box phone number, isikan 0286 711 4210. Pada text box fax number, isikan 0286 711 4211. Pada text box email address, isikan info@totalbeauty.com. Jika dirasa sudah diisi semua sesuai yang terdapat pada soal, maka klik next. Kemudian pada bagian accounting information, di atas ini ada current financial year. Maksud dari current financial year ini yaitu tahun tutup buku. Sesuai yang terdapat pada soal, periodenya yaitu 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016. Maka pada current financial year-nya isikan 2016. Pada last month of financial year, kita masukkan bulan Desember karena periodenya tadi Desember ya. Kemudian pada conversation mode-nya isikan January. Jadi maksud dari last month of financial year yang ini maksudnya yaitu bulan tutup bukunya itu kapan. Jadi kan bulan Desember. Kemudian pada conversation mode-nya tadi kan awal mula buka buku itu kapan. Jadi bulan mulainya atau conversation mode-nya kapan. Jadi kan bulan Januari sesuai yang terdapat pada soal. Kemudian ada number of accounting periods. Di dalam soal kita diminta untuk men-setupnya 13 bulan. Maka kita klik 13. Kemudian klik next. Selanjutnya ada please confirm your accounting information. Di sini kita diminta untuk membaca terlebih dahulu, takutnya terdapat kekeliruan dalam pengisian data. Namun, jika dirasa sudah benar, kita bisa langsung klik next. Namun, jika terdapat kesalahan juga, kita juga bisa langsung klik back untuk mengedit data yang salah. Namun, jika sudah benar, langsung klik next saja. Kemudian pada bagian account list, kita disajikan 3 pilihan. Pilih pilihan pertama ini, karena kita akan menggunakan template. Jadi pada pilihan pertama ini, kita sudah disajikan template oleh MIOP-nya, sehingga kita tidak perlu membuat lembar kerja dari nol, karena sudah ada isinya, tinggal kita saja yang menyesuaikan dengan soal. Jika sudah diklik pilih pilihan pertama, kita klik next. Kemudian pada bagian industry classification ini kita pilih all. Kemudian untuk type of business-nya kita diminta untuk men-setupnya hairdresser. Maka kita klik tanda panah ini. Kemudian kita bisa cari menggunakan bantuan look for. Kita klik hairdresser. Jika sudah ketemu, kita klik hairdresser ini, kemudian kita use. Setelah selesai, kita bisa langsung klik next. Untuk informasi, pada bagian type of business ini jangan sampai salah ya, karena ini berhubungan sekali dengan isi dari template-nya. Jika sudah, klik next.
Kemudian pada bagian company file, kita bisa mengatur kita di mana menyimpannya file ini. Klik change untuk mengubah penyimpanannya. Untuk tugas ini, saya akan menyimpannya di D, kemudian di dalam tugas portofolio. Jika sudah, klik save. Maka file beauty salon ini tersimpan pada D di folder tugas portofolio. Klik next. Tunggu prosesnya. Kemudian, jika sudah, maka terdapat kalimat congratulations bahwa file asisten yang telah dibuat telah berhasil. Kemudian klik setup asisten. Kemudian klik close. Maka tampil window dari menu utama MIOP ini. Kemudian pada soal ada the following preference option. Kita diminta men-setup preference. Caranya yaitu klik setup, kemudian pilih preference. Pada bagian sistem preference kita diminta untuk men-tick warn if job. Maka kita tick warn if job-nya. Kemudian pada bagian window preference kita diminta untuk men-untick automatically. Maka kita untick automatically-nya. Berikutnya sales preference. Pada bagian sales preference kita diminta untuk men-tick warn for duplicate. Maka kita tick. Setelah itu sama pada bagian purchase preference kita juga diminta untuk men-tick warn for duplicate. Berikutnya yang terakhir yaitu security preference. Kita diminta untuk membuat user ID baru. Maka kita klik user ID. Kemudian klik new, buat user ID dan password sesuai dengan keinginan. Jangan gunakan user ID sama password yang susah ya, karena biar memudahkan pada saat proses login. Jika sudah, kita langsung bisa klik OK. Maka user ID telah dibuat. Setelah selesai, kita langsung bisa klik OK. Kemudian klik OK. Setelah itu, kita coba untuk cek apakah sudah bisa digunakan atau belum user ID-nya. Silakan exit terlebih dahulu aplikasi MIOP ini. Klik No. Kemudian kita langsung bisa open. Kemudian kita klik file yang telah dibuat sebelumnya, beauty salon, klik open, kemudian masukkan user ID dan passwordnya. Klik OK tadi, kemudian disajikan ada 4 pilihan, kita pilih pada pilihan yang ketiga saja, yang 30 hari, kemudian klik continue. Klik OK. Klik no. Maka user ID yang telah dibuat sebelumnya telah berhasil digunakan. Pada soal kedua bagian pertama, kita diminta untuk men-don't use, artinya tidak kita gunakan atau kita delete. Jadi 3 nomor akun akan kita delete, karena kita menggunakan template yang tentunya ada akun-akun yang tidak cocok. Untuk cara mendelete-nya, kita bisa pilih menu account, kemudian kita klik account list. Jadi di sini ada all account atau semua akun. Untuk yang selanjutnya ada aset yang artinya kekayaan, ada liability yang artinya hutang, ada equity yang artinya modal, ada income yang artinya pendapatan, kemudian ada cost of sales yang artinya harga pokok penjualan, kemudian ada expense yang artinya biaya, kemudian ada other income yang artinya itu pendapatan lain, kemudian ada other expense yang terakhir ini yang artinya biaya lain. Namun, pada soal kita diminta untuk men-don't use
yang angka depannya 1. Jadi jika angka depannya 1 pasti itu aset. Jika angka depannya 2 itu pasti liability. Dan selanjutnya juga menyesuaikan seperti itu. Karena pada kolom pertama angka depannya 2, jadi kita diminta untuk mendeduce akun nomor 12120. Payroll check account. Kita klik payroll check account, kemudian kita edit bawah, edit atas, kemudian kita delete account. Kemudian selanjutnya ada 12130 cash drawer, kita klik, kemudian edit bawah, edit atas, kemudian delete account. Selanjutnya yang terakhir 12210 less proven for the full tab. Kita klik, edit bawah, edit atas, kemudian kita delete account. Selanjutnya kita diminta untuk the company change. Jadi kita diminta untuk merubah atau mengedit. Mengeditnya pada akun 12140. Karena angka depannya 1, maka kita langsung ke kolom aset. 12140 petit cash, edit bawah, kita diminta untuk merubah nomor akunnya menjadi 12120. Klik OK. Selanjutnya kita diminta untuk mengedit 22300 karena angka depannya 2 pasti itu liability. 22300 GST liability kita diminta untuk mengubah menjadi VAT liability. Kita edit bawah, kemudian GST ini diminta untuk mengubah menjadi VAT. Untuk sekedar informasi, VAT ini merupakan pajak pertambahan nilai. Jika selesai diedit, kita langsung bisa klik OK. Kemudian selanjutnya akun pada nomor 22310 GST collected, edit bawah, GST ini juga dirubah menjadi VAT. Klik OK. Kemudian GST paid 22330 kita klik, kemudian edit bawah, GST paid-nya dirubah menjadi VAT juga. Klik OK. Kemudian ada the company need to add. Jadi kita diminta untuk menambahkan. Karena angka depannya 2, pasti itu liability. Karena kita diminta untuk menambahkan, jadi kita klik new. Pada account number kita isikan 2340 sesuai yang terdapat pada soal. Kemudian pada account name-nya kita diminta untuk menambahkan VAT clearing. Jika sudah selesai, kita klik OK. Setelah selesai menambahkan, kita klik close. Kemudian kita diminta untuk mendelete all text codes kecuali NT, SR, CX7. Caranya yaitu kita klik list, kemudian pilih text codes. Di sini kita melihat semua akun pajak, namun kita diminta untuk mendelete akun. Jadi delete akun yang tidak digunakan. Caranya yaitu dengan klik kanan, delete text code. Klik kanan, delete text code, klik kanan, delete text code. Selanjutnya juga seperti itu, dan jangan lupa kecuali NT, SR, sama TX7. Kemudian kita pilih salah satu akun untuk diedit. Misal yang diedit di sini yaitu TX7. Klik TX7, kemudian edit. Kemudian pada bagian kolom text code kita isikan VAT. Kemudian enter. Oke. Description-nya kita ganti menjadi value added text. Kemudian kita enter lagi. Pada text type kita diminta untuk mengganti good and service tag. Karena ini sudah sesuai, jadi kita tidak usah mengganti. Kemudian untuk rate-nya kita diminta untuk mengganti 10%. Kita ganti 10%, kemudian kita klik enter. Kalau sudah, ini klik OK dulu. Jika sudah, kita langsung klik OK. Klik close.
Setelah itu kita diminta untuk men-setup job list. Caranya yaitu kita pilih list, kemudian pilih jobs, kemudian kita klik new untuk menambahkan job. Pada job number kita isikan P, kemudian pada job name kita isikan product, kemudian kita klik OK. Setelah itu pada job number lagi kita tambahkan lagi untuk S, dan job name-nya kita ganti menjadi service. Klik OK jika sudah selesai, kemudian klik close. Setelah itu kita diminta untuk men-setup kategori list. Kita klik list lagi, kemudian langsung pilih kategori, kemudian kita klik new. Kategori ID-nya kita tambahkan BJR, klik enter. Pada kategori name-nya kita tuliskan Banjarnegara. Oke. Kemudian kita klik new lagi, PWT. Kategori name-nya Purwokerto. Mohon maaf, caranya juga bisa kita langsung klik new ini, jadi biar lebih cepat. Kemudian kategori ID yang terakhir yaitu CLP, kategori name-nya Cilacap. Kita klik OK. Maka kategori listnya sudah selesai juga, langsung kita klik close. Kemudian kita diminta untuk men-setup card list. Caranya itu sama, kita pilih list, kemudian kita pilih cards, kita klik new. Kita buat yang pertama yang customer dulu. Name-nya yang pertama itu Bella, kemudian klik new ya untuk menambahkan lagi. Yang kedua Tigi, kemudian kita klik new lagi, Sexy Hair, kita klik new lagi. Karena tampaknya ada 3, selanjutnya kita menambahkan bagian supplier. Pada card type kita ganti supplier, name-nya yaitu Redken, kemudian klik new, Kendra, new kembali, Murucanoya. Selanjutnya kita klik new lagi. Karena suppliernya ada 3, kamu customer sudah 3. Selanjutnya kita menambahkan employee atau karyawannya. Kita ganti card type-nya menjadi employee. Kita ganti menjadi namanya Bayu. Kemudian ada Aira. Jika sudah selesai, kita klik OK. Maka data-data yang telah selesai dibuat sudah masuk ke bagian kolom customer, supplier, sama employee. Jika sudah selesai semua dan sudah sesuai sama seperti soal, kita langsung bisa klik close. Selanjutnya kita diminta untuk men-setup item. Jadi kita klik list lagi, kemudian kita pilih item. Kemudian kita klik new. Pada item number kita tambahkan SH, yaitu shampoo. Kemudian pada bagian I buy this item kita centang, kemudian pada ininya kita sesuaikan sama seperti yang soal, klik tanda panahnya, ganti menjadi 500 supplies purchase, kita tambahkan, kita use. Kemudian asal this itemnya kita centang juga, kita klik tanda panah, diminta untuk 41150 sampo, kita use. Kemudian I inventory this itemnya juga, jika ini hilang kita bisa menambahkan lagi, kita use. Pada I inventory this item kita diminta untuk menjadi 12300 inventory, kita use. Setelah selesai kita bisa langsung kepada bagian selling price. Selling price nya 250, kita tambahkan 250, kita enter. Kemudian selling unit measure nya tuh unit, kemudian text code nya NT, kita use text code. Setelah selesai dan sudah sesuai, kita bisa langsung klik new lagi.
Oh, jadi kita diminta untuk menambahkan pada bagian buying detail juga. Oke, tambahkan NT, kemudian buying unit measure-nya itu unit. Klik new. Kemudian kita tambahkan lagi OS, oil serum. Kemudian ini sudah sesuai seperti yang sebelumnya. Oh, mohon maaf, pada I sell this item kita ganti menjadi hair product. Kita use. Jika sudah sesuai seperti yang di soal, kita langsung bisa ke kolom buying detail. Ini sudah langsung menjadi unit sama NT. Kemudian pada selling detail kita ganti menjadi 600.000. Kita enter. Pada selling unit measure-nya sama text code-nya sudah sesuai seperti yang dibuat sebelumnya, yaitu NT sama unit. Kita klik new kembali. Kemudian yang terakhir kita menambahkan TS atau thermal spray. Kemudian pada I buy this item sama I sell this item sama I inventory kita sesuaikan juga seperti yang di soal. Jika sudah sesuai, kita langsung bisa ke kolom buying detail. Dan ini juga sudah ya, unit sama NT. Kemudian kita pada selling detail kita ganti best selling price-nya menjadi 400.000. Kemudian pada selling unit of measure-nya kita tambahkan 400.000 ini, kemudian selling unit measure-nya unit, kemudian text code-nya juga sama, text NT non taxable. Kemudian jika sudah selesai semua, klik OK. Jika sudah selesai semua untuk ditambahkan, kita bisa langsung klik close. Pada soal ketiga, kita diminta untuk men-setup account opening balance. Caranya yaitu kita klik setup, pilih balance, kemudian account opening balance. Masukkan data-data sesuai yang terdapat pada soal beauty salon. Shop equip at cost-nya 180 juta. Kemudian shop equip account debt-nya min 15 juta. Kemudian pada job account 300 juta. Kemudian pada petty cash-nya 100 juta. Trade debtor-nya 7.700.000. Inventory-nya 64.500.000. Setelah selesai, kita pindah kepada kolom liability. Pada kolom liability-nya, trade creditor-nya 9.900.000. Kemudian pada VAT collected-nya 700.000. Kemudian VAT paid-nya min 900.000. Setelah selesai pada kolom liability, kita pindah kepada kolom equity. Owner shareholder capitalnya kita diminta untuk mengisikan 550 juta. Kemudian retained net earning-nya 77.500.000. Kita enter. Setelah dimasukkan semua, jika pada amount di sini sudah 0, artinya kemungkinan besar yang kita masukkan sudah balance antara angka yang dimasukkan di aktiva dengan angka yang dimasukkan pada pasiva. Jadi, antara aktiva dan pasiva di sini tidak ada selisih, jadi harus balance. Jika sudah balance, kita bisa langsung klik OK. Berikutnya, kita diminta untuk memasukkan buku pembantu piutang pada tahun kemarin, Desember 2015. Pada soal, setup the customer ending balance. Jadi, customer memunculkan piutang. Caranya yaitu kita klik setup, kemudian kita klik balance, kemudian kita pilih customer balance. Customer detailnya kita klik, kemudian kita cari Wella, kemudian enter. Setelah itu kita klik add sale. Masukkan data buku pembantu piutang Wella ini sesuai yang terdapat pada soal ya, jangan sampai keliru. Untuk invoice-nya S 15.001. Kemudian date-nya 31 Desember 2015. Kemudian customer PO-nya WL 15.001.
Kemudian total including tax-nya itu 7.700.000. Tax code-nya jangan lupa diganti menjadi VAT. Kemudian kita use. Yes. Kategorinya BJR. Kita klik BJR, kemudian di use. Jika sudah selesai dimasukkan semua dan dirasa sudah benar, kita klik record. Oke. Maka data yang dimasukkan telah berhasil dan balance. Kita klik OK. Jika sudah, klik close. Berikutnya, kita memasukkan buku pembantu hutang pada tahun kemarin, Desember 2015. Pada soal Setup the Supplier Ending Balance, yaitu caranya kita klik Setup, kemudian Balance, kemudian Supplier Balance. Setelah detail kita klik, kita cari Redken. Kita enter, kemudian kita klik Add Purchase, kemudian enter lagi. Masukkan PO-nya P15.001, kemudian date-nya 31 Desember 2015, kemudian supplier invoice-nya RN 15.001, kemudian total including tax-nya itu 9.900.000. Tax code-nya juga sudah sesuai ya, VAT. Kemudian kategorinya BJR. Kita klik BJR, kemudian use. Setelah selesai dan dirasa sudah benar, kita langsung bisa klik record. Klik OK. Maka data berhasil diinputkan dan sudah balance. Kita klik OK. Jika sudah selesai, kita klik close. Berikutnya, kita memasukkan inventory. Kita pilih menu inventory, kemudian kita klik count inventory-nya. Kemudian masukkan data di kolom counted yang kedip-kedip ini ya, jangan sampai keliru di kolom on hand. Pada US-nya sisa barangnya yaitu 75, kemudian shampoo 100 sisa barangnya, kemudian sisa barang thermal spray-nya 60. Jika sudah selesai semua, kita klik adjust inventory. Kemudian klik continue. Kemudian klik opening balance. Edit inventory journal number-nya I16001. Date-nya 1 Januari 2016. Untuk memo-nya kita ganti inventory opening balance. Kemudian pada unit cost-nya kita masukkan 500.000, enter. Pada SH unit cost-nya 120.000, enter. Kemudian TS unit cost-nya 250.000, enter. Jika sudah selesai dimasukkan semua, jangan lupa untuk masukkan kategorinya. Untuk kategorinya di dalam soal yaitu BJR. Kita klik BJR, kemudian kita klik use. Jika sudah, kita klik record. Oke. Berikutnya pada soal nomor 4 terdapat banyak transaksi. Untuk transaksi pertama yaitu pada tanggal 3 Januari 2016. Karena kata kuncinya yang pertama itu purchase, maka kita langsung ke kolom purchase, kemudian kita klik enter purchase. Suppliernya yaitu Redken. Kita klik tanda panah, kita pilih Redken, use. Kemudian PO-nya P16001. Date-nya 3 Januari 2016. Kemudian supplier invoice-nya itu RN 16001. Kemudian exclude. Jadi kita untick tax inklusifnya. Karena ini produk, maka layoutnya kita ganti menjadi item. Klik OK. Yang pertama yaitu 40 unit.
kemudian item numbernya itu US, kemudian price-nya itu 500.000, kemudian jobnya P, kita klik P, use, jangan lupa teksnya VAT. Kemudian yang kedua 20 unit, kemudian item numbernya itu TS, thermal spray, kemudian price nya 250.000, kita tap, kemudian totalnya sudah benar, jobnya P, kita klik P, di use, kemudian teksnya juga jangan lupa diganti menjadi VAT, kita use. Jika sudah selesai dimasukkan semua dan sesuai dengan yang tadi soal, jangan lupa pada kolom kategorinya ya, kita ganti menjadi BCR. Kita klik, kita use. Jika sudah benar semua, maka kita langsung klik record. Sensor. Selanjutnya transaksi tanggal 5 Januari 2016. Yaitu raise purchase service. Karena kata kuncinya purchase, jadi kita tetap sama di bagian purchase. Kemudian kita klik enter purchase untuk mencatat transaksinya. Kemudian suppliernya isikan Moroccan Oil. Kemudian kita klik use. Kemudian termnya yaitu COD, kita ganti COD, kita klik OK. Include or exclude, include, jadi kita tetap mencentang atau mentik teks inklusifnya. Kemudian nomor purchase-nya yaitu P16002, kemudian date-nya 5 Januari 2016, kemudian supplier invoice-nya yaitu MC16001. Karena ini purchase service, yaitu service, layanan, maka layout-nya diganti menjadi service. Kita klik OK. Pada kolom deskripsi, kita isikan raise purchase service. Tab untuk account-nya office supplies nomor 61500. Kita use. Kemudian amount-nya yaitu 3.300.000. Job-nya S, kita use. Teksnya VAT, kita use. Setelah selesai semua, oh ini kategorinya belum, kategorinya yaitu CLP, kita use. Jika sudah selesai semua, kita langsung bisa record, cancel. Karena tadi transaksinya COD, jadikan saat barang keluar belum ada pembayaran, maka mencatatnya 2 kali. Yang pertama tadi transaksinya, sekarang yaitu mencatat pembayarannya. Jadi kita lewatnya tetap ke purchase, kemudian kita klik pay bill. Pembayarannya diambilkan lewat petty cash, maka ini diganti petty cash. Kita use. Kemudian suppliernya yaitu Moroccan Oil, kita use. Kemudian nomor ceknya yaitu D16001. Date-nya 5 Januari 2016. Amount-nya yaitu 3.300.000. Enter. Maka tampil transaksi ini. Kemudian kita langsung klik di amount applied, kita klik, maka keluar 3.300.000, kita enter. Kemudian jika sudah selesai dan sudah benar semua, kita bisa langsung klik record, cancel. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 8 Januari 2016, yaitu return 15 unit. Jadi kita tetap sama di kolom purchase karena kata kuncinya ada purchase return, jadi kita tetap sama di purchase. Kemudian kita klik enter purchase. Karena ini produk, maka layoutnya kita ganti dulu item, klik OK. Suppliernya yaitu Redken, kita use.
kemudian termnya tidak ada, include or exclude, exclude jadi kita antik. Untuk nomor purchase-nya yaitu B 16.003, untuk date-nya yaitu 8 Januari 2016. Kemudian supplier invoice-nya yaitu RN 16.001. Kemudian return, karena return pasti ini minus, kita min 15, tab, item numbernya yaitu US, kemudian price nya yaitu 500.000. Kemudian jobnya yaitu P, kita klik P, kemudian kita use, teksnya yaitu VAT, kita klik VAT, use. Kemudian ada catatan pada edit journal memo, jadi jurnal memonya kita edit yaitu purchase return. Kemudian kategorinya BJR, kita klik BJR, kita use. Setelah selesai semua dan dirasa sudah benar, kita langsung bisa klik record, cancel. Kita tetap masih di tanggal 8 Januari. Setelah tadi mencatat pengembalian atau return, sekarang kita mencatat jumlah yang di return. Caranya yaitu kita klik purchase, kemudian kita pilih purchase register. Kita ke kolom return and debit. Jadi di sini ada data return yang telah kita inputkan sebelumnya. Kita klik, kemudian kita pilih apply to purchase. Ganti nomor ID-nya menjadi P16.003. Date-nya 8 Januari 2016. Enter. Debit amount-nya 8.250.000. For bill 3 Januari 2016. Jadi ada pembayaran 8.250.000 ini pada tagihan tanggal 3 Januari 2016. Jadi kita klik pada kolom amount applied-nya tanggal 3 Januari 2016 ini, kemudian kita klik enter. Setelah itu kita record, close. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 11 Januari 2016. Sold the following item. Jadi kita langsung ke bagian sale, enter sale. Customer-nya yaitu Tigi. Klik use. Layoutnya item ya. Oke. Termnya sama tetap. Include or exclude, exclude jadi kita antik. Kemudian invoice-nya yaitu S 16.001. Date-nya 11 Januari 2016. Kemudian customer PO-nya TG 16.001. Data yang pertama yaitu 35. Sesuaikan sama soal ya. Item numbernya yaitu OS. Price-nya 600.000 sama jobnya produk, use, teksnya VAT, di use, yes. Kemudian data yang kedua 40 unit. Item numbernya SH, sampo, price-nya 250 ya sama, totalnya ya. Jobnya P, kita klik P, di use, teksnya VAT, kita use, yes. Data yang ketiga yaitu 15 TS, use item, price-nya 400.000. Kemudian jobnya P, kita klik P, kita use, yes. Ini teksnya VAT ya, yes. Ganti juga di sini VAT, yes.
Kemudian salespersonnya Bayu, jadi kita ganti Bayu. Kemudian kategorinya PWT. Jika sudah selesai diinputkan semua dan dirasa sudah benar semua, kita bisa langsung klik record. Cancel. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 13 Januari 2016 yaitu resale service. Jadi ada penjualan service. Kita tetap sama di bagian sale, kemudian klik enter sale. Customer-nya yaitu Sexy Hair, kita klik use, termnya COD, oke, include or exclude, include. Untuk invoice-nya yaitu S16002, date-nya 13 Januari 2016, enter. Customer PO-nya SH16001, enter. Karena ini service, jadi kita layoutnya ganti menjadi service. Pada column description kita isi sale service. Tab account-nya yaitu perm 41250. 41250 perm. Use account. Amount-nya 5.500.000. Tab job-nya service, kita klik use, text-nya VAT, kita use, yes. Di bawahnya juga ya, jangan lupa diganti juga menjadi VAT, yes. Kemudian salesperson-nya Aira, nanti Aira kita klik, kita use. Kategorinya CLP, kita klik CLP, kita use. Jika sudah selesai semua dan dirasa sudah benar, kita langsung bisa klik record, cancel. Kita masih di tanggal 13 Januari. Sekarang kita memproses pembayarannya. Karena full payment, jadi kita langsung klik receive payment. Karena kita sudah menerima pembayarannya. Kemudian didepositkan ke check account. Karena ini sudah check account, jadi tidak usah dirubah. Kemudian customer-nya yaitu Sexy Hair, kita klik, kita use. ID-nya diganti R16001. Date-nya 13 Januari 2016. Enter. Kemudian amount receive-nya itu 5.500.000. Enter. Dilihat di soal yaitu full payment 5.500.000 for invoice on 13 Januari 2016. Jadi ada pembayaran 5.500.000 pada tagihan tanggal 13 Januari 2016. Jadi kita klik pada kolom amount applied-nya pada tanggal 13 Januari 2016. Jika sudah, klik enter, kemudian record, cancel. Berikutnya transaksi tanggal 17 Januari 2016. Issue return credit note to Sexy Hair as discount given. Jadi ada pengembalian yang berupa discount given atau pemberian diskon. Caranya sama seperti yang return, jadi di minus. Kita klik sale, kemudian enter sale. Customer-nya Sexy Hair, kita klik, kemudian use customer. Termnya tidak ada, include or exclude juga tidak ada. Jadi kita langsung ke invoice. Invoice-nya nomornya S16003. Date-nya 17 Januari 2016. Enter. Customer PO-nya SH16001. Enter. Layout-nya service ya. Oke. Isikan pada kolom description-nya discount given. Tab
Pada kolom account-nya kita pilih diskon given dengan nomor akun 3000. Oke, amount-nya di minus ya, jangan lupa karena ini diskon. Tab jobnya S, di use. Untuk teksnya tidak ada. Kemudian salesperson-nya Aira, kita klik Aira, di use. Kita diminta untuk mengedit jurnal memonya, sale discount, kemudian kategorinya CLB, kita use. Jika sudah semua dan dirasa sudah benar, kita langsung bisa record, cancel. Karena diskon itu pasti ada pencatatannya, jadi sama seperti yang return. Kita bisa langsung ke sale, kemudian sale register, kemudian kita ke kolom return and credit, kita klik di dalam soal pay refund. Jadi kita klik ini, kemudian kita klik pay refund, didepositkan ke petty cash. Jadi ganti petty cash, kita use account, checknya numbernya D16002, date-nya 17/1/2016, enter. Jika sudah selesai semua, kita klik record, close. Kemudian transaksi tanggal 25 Januari 2016. Untuk mencatat uang keluar bank, caranya yaitu langsung ke bagian banking, kemudian kita pilih spend money, kemudian pada akunnya cek account sudah benar, kemudian cardnya kita pilih Aira, use card, cek numbernya yaitu D16003, date-nya 25 Januari 2016, enter. Amount-nya 2.750.000, enter. Pada kolom account-nya diminta untuk di setup ke advertising, nomornya 63100. Jadi kita ke advertising, di use account, amount-nya 2750, jobnya nggak ada, kemudian teksnya juga nggak ada, jadi dibiarkan. Kategorinya yaitu BJR, kita klik BJR, di use kategori, diperiksa terlebih dahulu takutnya terdapat kesalahan. Jika sudah benar, klik record, oke, cancel. Berikutnya transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 28 Januari 2016 kita diminta untuk mencatat penerimaan uang, receive money. Jadi kita tetap ke bagian banking, kemudian kita pilih receive money, didepositkan ke check account, jadi tidak usah diganti ya karena sudah check account di sini. Kemudian payernya kita buat Bayu, use card, amount receive-nya 300.000, enter. ID-nya yaitu R16002, date-nya 28 Januari 2016, enter. Jika sudah, kita ke bagian kolom account. Kolom account yang pertama yaitu interest income atau bunga bank, yaitu nomor ACC-nya 8.000. Interest income, di use. Interest income-nya 315.000, enter. Kemudian yang kedua ada bank charge atau biaya admin, nomor akunnya ACC-nya itu 6.200, bank charge, kita use, enter. Jika sudah semua, oh ya ini kategorinya yaitu BJR, kita klik, kita use kategori,
diperiksa terlebih dahulu, takutnya terdapat kesalahan. Jika sudah sesuai, kita record. Oke. Cancel. Selanjutnya soal nomor 5, perform bank reconciliation for check account. Jadi kita diminta untuk menampilkan kondisi dari bank untuk check account. Caranya yaitu pilih banking, kemudian klik reconcile account. Pada kolom account ini kita ganti check account, use. Bank statement date-nya kita isi 31 Januari 2016. Enter. Kita centang semua ya. Terus kita lihat seperti sama yang di soal, apakah sudah sama apa belum. Dan ternyata sama. Jadi new statement balance-nya sama calculated statement balance-nya harus sama, harus balance. Jika sudah balance, kita bisa langsung klik reconcile. Reconcile. Jika sudah, cancel. Berikutnya, pada soal nomor 6-13, kita dalam posisi membuat penyesuaian, karena untuk menyesuaikan antara catatan akuntansi dengan realita. Misal pada nomor 6, prepare journal entry to record the depreciation. Jadi kita diminta untuk membuat penyusutan. Caranya yaitu kita pilih account, kemudian kita klik record journal entry, kemudian masukkan data sesuai yang terdapat pada soal. Untuk general journalnya G16001, kita hanya tutup bukunya 1 bulan, sehingga tanggalnya yaitu 31 Januari 2016. Memonya kita isi depreciation Januari. Jika depresiasi, pasti akunnya beban depresiasi pada akumulasi penyusutan depresiasi. Jadi pada akun yang pertama di soal sub-equip, kita klik mana, kita klik sub-equip at cost-nya, kemudian kita use account. Masukkan nominalnya 120.000, enter. Kemudian pada akun yang kedua, sub-equip account debt. Kemudian kita klik use account. Kita arahkan kursor ke kredit. Setelah itu enter. Kemudian untuk kategorinya yaitu BJR. Kita klik BJR, use. Selanjutnya kita diminta untuk save as monthly recurring transaction karena transaksi ini berulang. Jadi kita klik save as recurring. Kemudian pada starting on-nya kita ganti 29 Februari 2016. Jadi pada bulan Februari nanti penyusutannya sama, 120.000. Setelah selesai kita klik save. Kemudian kita record. Oke. Cancel. Kemudian kita masukkan data recurring transaction yang telah kita buat. Caranya yaitu kita klik list, kemudian klik recurring transaction. Jadi di sini template depreciation Januari yang telah kita buat sebelumnya. Kita klik, kemudian kita klik use recurring. Kemudian general journalnya kita ganti G16003. Kemudian date-nya kita ganti 29 Februari 2016. Memonya juga diganti Februari. Setelah selesai kita klik record. Oke. Close. Selanjutnya kita diminta untuk menyiapkan jurnal entry VAT clearing pada 31 Januari 2016. Caranya yaitu sama, kita klik account, kemudian kita klik record journal entry, masukkan general jurnalnya sesuai di soal G16002, kemudian date-nya 31 Januari 2016, enter. Memonya VAT clearing. Kemudian untuk informasi, jika memasukkan data dari VAT clearing ini, sesuaikan dengan neraca yang telah dibuat.
akun yang pertama yaitu VAT collected. Kita klik use account, masukkan nominalnya 70.000, enter. Kemudian akun yang kedua yaitu VAT clearing, use, masukkan nominalnya 200.000, enter. Kemudian yang terakhir yaitu VAT pay, use. Arahkan kursor ke kolom bagian kredit, enter. Jadi total debit dan total kredit ini balance dan sesuai dengan neraca. Kemudian untuk kategorinya BJR, use. Setelah selesai dan sudah sesuai dengan neraca, kita klik record. Oke. Cancel. Berikutnya pada soal nomor 7 kita diminta untuk menyiapkan adjust inventory. Jadi caranya kita langsung klik inventory, kemudian kita pilih adjust inventory, kemudian masukkan jurnalnya sesuai yang terdapat pada soal I16002, date-nya 31 Januari 2016, kemudian memonya adjust inventory, kemudian item numbernya OS. Karena ini inventory-nya loss, maka kita beri minus min 5. Unit cost-nya 500.000. Kemudian account-nya 5.000, supplies purchase. Kita klik use, kemudian jobnya P, kita klik use, kemudian untuk kategorinya yaitu BJR, kita klik BJR, use. Jika sudah selesai dan sudah sesuai, kita bisa langsung klik record, cancel. Berikutnya pada soal nomor 8 kita diminta untuk mereport PDF. Yang pertama yaitu account transaction accrual. Caranya yaitu kita klik report, kemudian kita ke kolom account, kita klik account transaction accrual, kita customize, kemudian pada date from-nya kita diminta pada soal mulai bulan Januari to Januari. Jika sudah sesuai, kita display. Kemudian kita klik send to PDF, save, close. Kemudian yang kedua yaitu standard balance sheet. Kita klik report, account, standard balance sheet, kita klik customize. Satu periodnya Januari, ya benar, kita klik display. Kemudian kita klik send to PDF, save, close. Kemudian yang ketiga profit and loss accrual. Kita klik, kemudian customize, date from-nya diganti Januari to Januari, kemudian display, klik send to PDF, save, close. Kemudian yang keempat bank register, kolom banking, bank register, customize, date from-nya sudah benar, kita display, kemudian send to PDF, save, close. Kemudian yang kelima reconciliation report, itu kita klik reconciliation report, customize, statement date-nya 31 Januari 2016, enter. Kemudian kita send to PDF, kemudian klik save, close. Yang terakhir yaitu GST, detail accrual, kita klik customize, date from-nya sudah sesuai, langsung di display, kemudian kita send to
PDF, save, close. Selanjutnya, pada nomor 9, from security preference, lock the accounting period for 31 Januari 2016. Jadi caranya kita klik setup, kemudian kita pilih preference, kemudian pada bagian security kita mentik lock periodnya. Sampai kapan dikunjinya? Sampai 31 Januari 2016. Enter. Jadi, laporan yang telah kita buat ini dikunci, jadi kita tidak bisa merubahnya lagi. Kemudian kita klik OK. Berikutnya kita diminta untuk membuat backup. Caranya yaitu kita klik File, kemudian kita pilih Backup. Kemudian pada pilihan ini kita mentik yang bagian Backup Company File Only. Kemudian pada pilihan selanjutnya ini kita mentik bagian Check Company File for Error. Kemudian kita klik Continue, OK, kemudian kita save. Berikutnya pada soal nomor 10 kita diminta untuk data auditornya. Caranya yaitu kita klik Account, kemudian kita pilih Company Data Auditor. Kita diminta hanya pada transaction review, jadi kita langsung pilih pada bagian transaction review. Start date-nya di dalam soal 1 Januari 2016 sampai 31 Januari 2016. Jadi untuk start date-nya sudah benar, untuk end date-nya kita ganti 31 Januari 2016. Enter. Kita klik tombol Run Review. Selanjutnya pada soal kita diminta untuk mendisplay dan mereport PDF pada bagian Scan for Future Date Transaction yang ada tanda tanyanya ini. Kita klik Display, kemudian kita Send to PDF. Kita save. Kemudian kita close. Selanjutnya, pada soal nomor 11, kita diminta untuk mendelete all related transaction on 8 Januari 2016. Jadi, kita diminta untuk menghapus transaksi pada tanggal 8 Januari 2016. Karena tadi preference security-nya kita kunci, jadi kita buka terlebih dahulu agar dapat memudahkan dalam menghapus transaksinya. Kita untick dulu log periodnya, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita buka transaction journal, kita cari tanggal 8 Januari 2016 sampai 8 Januari 2016. Kemudian kita cari pada kolom-kolom ini. Ternyata terdapat pada kolom purchase. Kita maximize agar lebih dapat terlihat. Kita hapus. Caranya itu kita klik tanda panahnya. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Kita klik tanda panah ini, kemudian kita klik kanan, delete debit. Kemudian kita klik tanda panah lagi, kemudian kita klik kanan, delete purchase. Kemudian jika sudah selesai, kita close. Berikutnya pada soal nomor 12, kita diminta untuk mengedit recurring transaction template. Template ya, jangan sampai keliru. Caranya yaitu kita klik list, kemudian kita pilih recurring transaction. Jadi ini template-nya. Template yang telah kita buat, depreciation January. Kita klik, kemudian kita klik edit. Ganti nominal 120 ini menjadi 130.000 per bulan. Enter. Setelah itu kita klik save, close. Untuk soal yang terakhir kita diminta untuk melaporkan item register summary. Caranya yaitu kita klik report, kemudian kita pilih inventory, kemudian item register summary.
kita klik customize, kemudian as of-nya sudah 31 Januari 2016. Kemudian pada report field kita antik hal yang tidak perlu digunakan. Di dalam soal hanya diminta item name sama on hand. Jadi pada bagian current value ini kita antik. Kemudian kita klik display. Setelah selesai kita klik send to PDF. Kemudian kita klik save. Kita close. Soal beauty salon telah selesai dilakukan.